Shalom sahabat semua dan salam sejahtera. Marilah kita memulakan hari kita dengan menyantap firman Tuhan. Sarapan kasih yang membawa terang bagi jalan kita serta kesegaran bagi jiwa kita. Dalam Lukas 15 ayat 7, firman Tuhan menyatakan, "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Sahabat yang dikasihi, ayat ini mengungkapkan betapa berharganya setiap jiwa di mata Tuhan. Ketika satu orang berdosa bertobat, seluruh surga bersukacita. Ini menunjukkan betapa dalamnya kasih Tuhan kepada kita dan betapa pentingnya pertobatan dalam kehidupan rohani kita. Apakah itu pertobatan? Pertobatan bukanlah sekadar rasa bersalah dan menyesal atas dosa yang telah dilakukan, tetapi lebih daripada itu, pertobatan adalah perubahan hati dan pikiran yang membawa kita kembali kepada Tuhan. Dalam bahasa Yunani, pertobatan disebut metanoia, yang bermaksud perubahan sikap dan arah hidup. Ini bukan hanya menghindari dosa, tetapi juga memilih untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Bagaimanakah kita dapat bertobat? Kita harus bermula dengan menyadari dosa-dosa kita. Langkah pertama dalam pertobatan adalah kesadaran bahwa kita telah menyimpang daripada kehendak Tuhan. Seperti anak yang hilang dalam perumpamaan Yesus, kita haruslah menyadari akan keadaan kita dan keperluan mendesak kita akan kasih karunia Tuhan. Datanglah kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Tuhan tidak menolak hati yang hancur dan menyesal. Mazmur 51 ayat 17 menyatakan, "Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju." Ketika kita mengakui dosa-dosa kita dengan hati yang tulus, Tuhan bersiap untuk mengampuni dan memulihkan kita. Kita haruslah bertekad untuk meninggalkan cara hidup yang lama. Pertobatan sejati membawa kepada perubahan dalam tindakan kita. Kita tidak boleh hanya meminta pengampunan lalu kembali kepada kebiasaan yang sama. Sebaliknya, kita harus hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan dan bertekad untuk menjauhi dosa. Marilah kita mengandalkan kasih karunia Tuhan pada setiap masa. Kita tidak dapat berubah dengan kekuatan sendiri, tetapi Tuhan memberikan Roh Kudus untuk membimbing dan menolong kita. Filipi 2 ayat 13 berkata, "Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemahuan maupun pekerjaan menurut kerelaannya." Berikanlah ruang kepada Roh Kudus Tuhan untuk bekerja dalam ruang hati dan pikiran kita, untuk mengajarkan kita tentang kebenaran, menunjukkan kesalahan dan dosa-dosa kita, dan menuntun kita kepada juru selamat. Sahabat yang dikasihi Tuhan, Tuhan merindukan setiap kita untuk kembali kepadanya. Dia tidak ingin ada seorang pun yang binasa, melainkan semua orang beroleh keselamatan. 2 Petrus 3 ayat 9 menyatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Dia sabar terhadap kamu, karena Dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Janganlah biarkan rasa bersalah menjauhkan kita daripada Tuhan. Tetapi marilah kita datang dengan hati yang terbuka, menerima kasih-Nya dan mengalami sukacita sejati dalam pertobatan.
Hari ini, jika ada dosa yang masih lagi mengikat kita, marilah kita datang kepada Tuhan, menyerahkan diri kita kepadanya dan membiarkan kasih-Nya mengubah hidup kita. Sebab ketika kita bertobat, bukan hanya hidup kita yang dipulihkan, tetapi seluruh surga pun bersukacita. Tuhan memberkati dan selamat bersarapan.